wabarakatuh. Bapak Ibu, saya feedbacknya global dulu ya, Bapak Ibu ya, global dulu. Pertama yang mau saya tanggapi, saya izin share screen. Ya, saya izin share screen sebentar. Oke, mana dia? Nah, Bapak Ibu, ya, saya mau tunjukin ini dulu, Bapak Ibu. Nah, dari pertama saya udah lihat nih. Dari pertama saya udah lihat. Bapak Ibu, ini petunjuk micro teaching kemarin dari Kang Rubas, benar? Benar Bapak Ibu? Betul, iya Benar. betul. Oke. Ya. Rabu 1 November 2023 jam 8, 4 kelompok, satu kelompok, satu evaluator, dan di kelompok 2 ini ada saya. Setiap peserta 20 menit, ada pembukaan 3 menit, 15 menit adalah penyajian, dan 2 menit adalah penutupan. Itu sesuai RP yang Bapak Ibu tulis. Ya, sesuai RP yang Bapak Ibu tulis. Oke. Kemudian Bapak Ibu, nah ini yang mau saya tanggapi Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, ya, membuat syarat micro teaching, membuat RP, membuat bahan tayang. Ya, kondisinya seperti ini. Buat RP dan buat bahan tayang. Oke, udah dikumpulkan ke saya. Nah, ini Bapak Ibu, coba Bapak Ibu lihat. Posisi kita pada saat micro teaching, Kang Rubas minta kelihatan setengah badan nggak Bapak Ibu? Nah, sekarang saya tanya, Bapak Ibu kelihatan setengah badan? Dari 1 sampai 7, itu nggak ada satupun. Ya, tidak ada satupun. Jadi body language-nya secara utuh saya nggak bisa lihat. Minimal kita udah kesepakatan nih tim fasilitator. Sejak kita buat pelatihan TPK ini sejak 3 tahun. Sejak saya ingat tahun 2020 Februari, Februari Maret ya. Itu TPK pertama kali BPPK Ciloto dan saya tim fasilitatornya. Kita minta itu posisi setengah badan. Setengah badan berarti berdiri. Ya, berdiri nih seperti yang di sini Bapak Ibu lihat di gambar-gambar yang ini. Tuh, setengah badan kan ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tadi malah saya lihat hanya kepalanya doang. Padahal waktu saya ngasih teknik presentasi, Bapak Ibu, posisi ya body language kita 55% itu menentukan keberhasilan presentasi. Nah, kalau online, Bu, ya kalau online, tapi petunjuk micro teaching kita, kami seakan-akan meminta Bapak Ibu itu di dalam kelas, klasikal, offline, ya supaya kita nggak grogi lagi. Itu latihannya kita klasikal ya. Seperti ini ya, ini contoh nih dari Kang Rubas. Benar nggak Bapak Ibu? Ini yang disampaikan Kang Rubas kan ya? Bisa menggunakan kelas, bisa Zoom, dikondisikan. Peserta yang lain, Bapak Ibu yang di dalam satu kelompok ini, tadinya Kang Rubas juga menyarankan itu di satu kelas, disatukan di aula misalnya. Yang lainnya itu jadi ada kamera khusus lain ya yang bisa ngelihat Bapak Ibu sebagai peserta audiens. Jadi tidak dalam Zoom begini. Jadi seakan-akan kita di klasikal. Pada saat kelas itu dengan kondisi luring. Benar nggak Bapak Ibu? Kondisi luring dan ada atau memang ada peserta khusus yang Bapak Ibu kumpulkan. Nggak ada Bu pesertanya. 2 orang pun jadi, 3 orang pun jadi. Di kamera kelihatan. Saya waktu itu ngajar jadi evaluator atau fasil TPK ya dalam keadaan COVID lagi parah-parahnya. Jadi peserta itu Zoom-nya itu dari rumah. Terus nggak ada kan yang bisa dikumpulin karena memang semuanya pada WFH. Tahu Bapak Ibu, dikondisikannya rumahnya seakan-akan jadi kelas. Ya, siapa yang jadi audiensnya? Anaknya 2 tambah istrinya 1, jadi 3 audiens. Dan audiensnya ini sudah dikondisikannya nanti kalau ditanya jawab, nanti kasih pertanyaan ini gitu. Jadi interaksinya itu kelihatan banget. Dan ada saling support, saling interaktif. Kemudian sebaiknya, oke, ini feedback nanti ini ya sekarang yang saya berikan ya. Jadi dari awal pun tadi saya lihat, aduh ini pesertanya kenapa pada duduk semuanya? Saya langsung ngomong nih di grup WA Fasil, Kang Rubas kemarin ini pembahasan atau penjelasan micro teaching-nya gimana? Saya bilang, kenapa semuanya jadi pada duduk peserta dan audiensnya padahal ada yang satu ruangan tapi tidak dibuat seakan-akan dalam satu kelas gitu. Terus Kang Rubas kasih nih sama saya, Bu, saya sudah jelasin kata Kang Rubas ya. Oke, Bapak Ibu, itu secara global tadi saya lihat ya kelas ini ya. Aduh sangat disayangkan saya nggak bisa lihat body language-nya secara utuh karena tadi pun saya nggak tegur, saya biarin aja. Ada yang cuma sini aja yang kelihatan, gini loh Bapak Ibu.
Seperti ini. Jadi dari sini sampai sini aja yang kelihatan, ya. Aduh, sangat sayang banget ya. Kemudian Bapak Ibu RP itu dibuat RP yang micro teaching saja, yang 20 menit. Ya, tadi ada yang buat RP-nya, RP satu pelatihan, 46 JPL. Satu pelatihan. Saya belum pernah ketemu mata pelatihan atau materi pelatihan yang isinya 46 JPL. 46 JPL itu satu pelatihan nggak Bapak Ibu? Satu pelatihan, 5 hari. Masa satu materi? Kita bikin RP, rencana pembelajaran itu hanya untuk satu materi ya Bapak Ibu ya. Ya, satu materi. Jadi hasil belajarnya hanya satu, indikator hasil belajarnya banyak. Nah, tadi yang 46 JPL, hasil belajarnya full sampai 7. Indikator hasil belajarnya juga 7. Lah, ini mata pelatih, ini namanya apa? Satu pelatihan, bukan RP. Ya, mohon yang tadi dibuat ya, saya lihat RP-nya seperti itu. Ya, kemudian untuk pembukaan, Bapak Ibu, pembukaan kita salam. Oke, salam semuanya sudah. Kemudian kenalkan diri. Oke, semuanya juga sudah kenalkan diri, tadi sudah bagus. Cairkan suasana, cairkan suasana. Tadi saya lihat masih yang klasik ya, klasik halo, hai, dan lain-lain. Padahal sebenarnya banyak, Bapak Ibu, banyak banget. Boleh dengan teka-teki. Tadi ada yang satu tuh pakai pakai teka-teki ya, saya lupa. Tapi ada di catatan saya ya, ada di catatan saya ya. Kemudian sampaikan HB, IHB, kemudian pokok bahasa. Nah, nilainya ini Bapak Ibu. RP itu nilainya 15. Pembukaan itu nilainya 10 dan yang paling gede itu adalah 30. Ini proses kegiatan, proses interaksinya. Ya, yang dilihat proses interaksi Bapak Ibu dan kata-kata, intonasi, bahasa tubuh dari Bapak Ibu. Ya, waktu saya presentasi, teknik presentasi saya bilang, Bapak Ibu upayakan kata-kata, intonasi, bahasa tubuh, mimik wajah. Nah, ya, itu baik. Kemudian bagaimana ngelola hubungan interaksinya? Itu dilihat ya, karena poinnya 30. Bagaimana memberi kesempatan lain untuk peserta kalau ada yang bertanya kemudian ada melempar apa tidak, melempar pertanyaan gitu ya. Jadi berikan apresiasi. Jadi Bapak Ibu, saya sebagai evaluator tidak melihat isi konten dari Bapak Ibu yang bacakan slide. Saya cuma perlu Bapak Ibu mungkin 1-2 slide saja. Yang 1-2 slide saja ya menyampaikan teorinya, tapi yang pengen saya lihat adalah interaksi dengan audiens. Interaksi dengan audiens. Karena saya sendiri nggak ngerti konten dari yang Bapak Ibu sampaikan. Saya lebih ngerti yang saya nilai adalah bagaimana membuka, bagaimana presentasi interaktifnya, ya kan? Kemudian metodenya sesuai nggak dengan yang di RP. Metode. Saya lihat tadi banyak metode simulasi, ada yang role play, tapi nggak dilakukan. Ya, nggak dilakukan. Kenapa? Sibuk dengan PowerPoint dan ceramah. Padahal itu nggak penting sama saya. Ya, nggak penting. Tapi bagaimana proses role play-nya? Bagaimana proses simulasinya? Bagaimana proses pembagian kelompoknya? Kemudian diskusinya? Karena tadi saya lihat di RP ada yang menyatakan peserta akan melakukan presentasi hasil diskusi kelompok. Tapi saya tunggu-tunggu nggak ada Bapak Ibu. Saya tunggu-tunggu. Lah, ini ada presentasi hasil diskusi, kenapa nggak dipresentasikan? Saran saya tadi harusnya dilakukan Pak, walaupun cuma 1 orang contoh. Yuk silakan Pak Gunawan, silakan presentasi hasil diskusinya seperti apa? Nah, Pak Gunawannya ngomong gitu, fasilitatornya Pak Teguh nungguin, oke, keren, oh luar biasa ya kelompok satu ini ya, presentasinya bagus, hasilnya bagus, saya akan kasih feedback. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian metode, tadi ya, metodenya tadi kebanyakan memang masih ceramah tanya jawab. Kemudian pemilihan media dan alat bantu. Pemilihan media dan alat bantu, saya lihat sebenarnya Bapak Ibu tidak harus dengan video, apalagi rumah sakit. BHD contohnya. Kemudian yang terakhir Pak Teguh, ya ada nggak alat peraganya? Saya tanya Pak Teguh, Pak Gentur, ada nggak alat peraganya di rumah sakit? Alatnya pasti ada nggak? Ada. Ada. Kenapa video Pak? Di Kenapa kelompok. video? Jadi apa? Demonstrasi.
Kemudian Bapak panggil ada orang yang di ruangan Bapak itu panggil sini satu orang. Yuk lakukan simulasi yang sudah saya demonstrasikan tadi. Sekarang kamu yang melakukannya. Ya, jadi nggak video. Kalau video, ya teman-teman audiens hanya mendapatkan kognitif, Pak, pengetahuan. Tapi kalau dia yang melakukan, berarti dia dapat psikomotor. Ya, psikomotor. Ya, oke. Sepertinya dalam pikiran Bapak Ibu, 20 menit bisa apa? Gitu. Ya kan? Nggak mungkin demonstrasi, nggak mungkin simulasi. Pak, saya juga tahu nggak mungkin demonstrasi simulasi 20 menit, apalagi 15 menit. Tapi tadi saya maunya 1-2 slide saja ceramah, kemudian dipanggil, saya akan demonstrasikan, ini alat peraganya, lihat. Jadi seakan-akan Bapak demonstrasi, oke, sudah ya, sudah mengerti ya. Sekarang coba saya minta satu orang ke depan, lakukan apa yang saya sudah lakukan seperti tadi, resusitasi jantung paru. Bagaimana tadi teknik saya? Lakukan. Nah, seperti itu Pak. Terus orang lain, audiensnya yang melakukan. Nah, cukup nggak waktunya 20 menit? Cukup, Pak. Oke, luar biasa, keren, kamu bisa. Kayaknya harus diperbaiki nih. Kamu harus lakukan ini. 15 menit cukup? Cukup, Pak. Ya, kemudian jangan lupa apa? Ya, jangan lupa apa? Alokasi waktu. Alokasi waktu kalau tadi 20 menit berarti 20 menit ya, Bapak Ibu ya. Ya, benar-benar. Karena tadi saya lihat rata-rata di bawah 20 menit. Yang tepat waktu hanya Pak Gentur, Pak Teguh, Pak Gunawan, ya, Pak Nur Hidayat. Yang lainnya di bawah 16 menit, bahkan tadi 11 menit sudah ada yang kesimpulan. 11 menit sudah kesimpulan, bingung saya. Aduh ini gimana nih, kok 11 menit udah kesimpulan? Waktunya masih 9 menit lagi gitu ya. Jadi saran saya jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lama. Kalau terlalu cepat, waktunya dari alokasi 20 menit, 15 menit, 16 menit kita selesaikan. Yang kasihan master of training-nya, Pak. Yang harus mengisi kelas. Kan peserta nggak mungkin dibubarkan. Ya, peserta pelatihan bukan kayak anak kuliahan boleh dibubarkan, Pak. Ya, karena kecepatan waktunya. Tapi harus diisi oleh si pengendali diklat. Siapa itu? Master of training-nya. Kasihan master of training yang jadinya mengambil alih. Nah, kalau terlalu lama, dikasih waktu 20 menit atau 2 JPL, ditambah waktunya jadi sekian setengah jam. Nah, yang kasihan siapa? Fasilitator berikutnya. Ya, terganggu waktunya. Karena dia sudah bikin RP yang sesuai dengan waktunya. Ya, jadi jangan ganggu fasilitator berikutnya dengan mengambil waktunya. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Oke, evaluasi. Tadi rata-rata sudah, walaupun ada yang enggak, ya, enggak melakukan evaluasi, simpulan pengakhiran. Tadi juga saya belum lihat ada yang memberikan kata-kata motivasi, Bapak Ibu. Kata-kata motivasi, kata-kata bijak, penyemangat, ya. Ada yang belum kasih, ya. Kemudian ucapan terima kasih, salam perpisahan. Ya, tadi juga sampai ditegur Pak Hidayat. Pak, udah Pak? Udah Pak? Karena udah diam. Ya kan? Pak Dayatnya bingung, saya juga bingung. Loh, udah selesai toh rupanya. Kan gitu, ya. Jadi seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Oke, mudah-mudahan diterima ya. Yang jelas kita sudah lalui. Yang jelas kita sudah lalui beberapa yang menjadi catatan saya ya untuk micro teaching ini ya. Pak Nur Hidayat ya, Pak Nur Hidayat tadi gagal ya di yang pertama ya. Pak Nur, mana Pak Nur Hidayat? Pak Nur Hidayat ya, masih bingung slide show yang mana. Aduh. Ya, habis waktu kita Pak Iya ya. Bu, mohon maaf. 5 menit pertama berarti seperempat waktu Bapak habis untuk slide show yang mana? Aduh, ini kalau gini nih udah aduh ya, jangan buat
Seperti itu, Pak, ya. Jadi memang kita harus kuasai teknologi ya, Pak, ya. Harus tahu share screen yang mana, share sound yang mana, ya, slideshow yang mana. Kalau ternyata slide-nya nggak jalan kayak tadi, biasanya di-stop share dulu, kemudian diulang ya, Bapak Ibu ya. Oke, Pak Nur Hidayat juga tadi yang 46 JPL, saya bingung, saya belum pernah ketemu materi yang 46 JPL, teori 16, JP-nya 30. Ya, prakteknya 30 JP, jadi ini rupanya satu pelatihan. Benar ya Pak Nur ya? Jadi pelatihan apa dengan materi pelatihannya Bapak samain. Kalau pelatihannya apa, Pak, berarti materi pelatihannya Bapak ambil salah satu. Materi inti berapa yang mau Bapak jelasin, ya. Nah, jadi saya juga bingung untuk yang ini karena hasil belajarnya banyak banget, indikator hasil belajarnya pun banyak banget. Biasanya hasil belajar cuma satu, karena tujuan umum itu kan, tujuan pembelajaran umum satu. Kemudian indikator hasil belajar baru banyak, dan silakan di bold, Bapak Ibu mau jelasin yang mana di micro teaching, ya. Oke, seperti itu ya Pak Nur Hidayat ya. Jadi simulasi atau diskusi saya juga belum menemukan. Kemudian Dokter Listiana, ini waktunya juga pendek ya, 821. Mana Dokter Lis? Oke, Dokter Lis, wow, Perdatin Jawa Utara. Saya baru dengar loh Jawa Utara, Dok. Wilayahnya Bu dibagi-bagi. Oh, wilayahnya Jawa Jadi Utara. Perdatin cabang Jawa Tengah, terus nanti dibagi lagi utara, terus Oh, selatan, Banyumas. Tuh. oke, oke. Dan organisasi Perdatin yang sudah memakai BBPK Ciloto untuk TPK, Dok, ya, Perdatin, terutama Perdatin Sumatera Utara. Itu Sumatera Utara itu sudah satu grup apa dua grup saya lupa. Itu kita latih TPK untuk BBPK Ciloto. Ketua Perdatin Sumutnya itu kemarin malah menyusul micro teachingnya, karena waktu micro teaching beliau malah terbang ke India, ya kan? Jadi terpaksalah saya mengeluangkan waktu saya menunggu beliau micro teaching. Ya, Perdatin Sumatera Utara. Perdatin yang di pusat juga sudah berapa kali pakai Ciloto untuk TPK. Makanya saya bilang, wah ini Perdatin keren banget ya. Dan ini perwakilan Jawa Tengah, berarti Dokter Lis nih. Mungkin yang pertama dari Jawa Tengah, ya, untuk ikut TPK. Ya, saya nggak tahu yang lain Amin. ya. Oke. Nanti saya sampaikan ke ketua cabangnya Bu. Iya, ya jangan mau kalah sama Sumatera Utara. Sumatera Utara ikut semua itu. Isinya spesialis anestesi semua. Ya kan? Tapi mereka masih agak bingung antara mengajar pelatihan dengan mengajar di kampus. Nah, nyatu. Masih nyatu. Jadi yang perlu saya koreksi itu, Pak, Dok, saya bilang, ini namanya pelatihan tenaga pelatih, bukan pelatihan tenaga dosen. Ya, pelatihan tenaga pelatih. Berarti kita pelatihan, bukan kampus. Karena ada yang nanya, Bu Asi, gimana konversi antara SKS dengan JPL? Lah, beda. SKS mah di kampus, ya kan? JPL di pelatihan, bener nggak? Ya, masih seperti itu ya. Jadi, Dokter Listiana, pembukaan oke. Suaranya tadi sedikit agak bergema ya. Kemudian ada diskusi juga. Saya lihat ada diskusi, ada simulasi. Cuma kenapa ditutup dulu baru didiskusikan? Saran saya rangkuman itu di akhir. Jangan udah ditutup rangkuman kesimpulan, kita bagi kelompok. No. Ya, kesimpulan rangkuman itu setelah selesai diskusi, ya, Bapak Ibu share screen lagi, tunjukkan lagi. Ya, tunjukkan lagi simpulannya. Dan satu lagi, apabila sudah kesimpulan, sudah rangkuman, sudah assalamualaikum, jangan buka pertanyaan lagi. Masih wah, gagal kita. Karena ini pelatihan, bukan seminar. Kalau seminar, iya, ada edisi tanya jawab atau sesi tanya jawab. Kalau pelatihan enggak. Sepanjang materi boleh bertanya. Ya kan? Jadi jangan kesimpulan ditutup assalamualaikum, ada yang mau ditanyakan. Wah, enggak ya. Jadi buka terus, jangan rangkum,
Jangan simpulkan, jangan selesaikan hasil, jangan setelah itu baru diskusi. Ya, jadi sebelum itu materi, baik sekarang kita bagi kelompok ya, Bapak Ibu, petunjuknya adalah bla 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 bla. Silakan diskusi. Oke, saya anggap selesai, Bapak Ibu. Silakan presentasi. Ya kan hasilnya adalah begini-begini ya, presentasilah temannya ya. Kemudian baik simpulan pembulatan yang bisa saya ambil tentang apa yang kita diskusikan tadi adalah bla 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 bla. Oke, sebelum saya tutup, ada yang masih mau ditanyakan lagi? Ada yang mau kita diskusikan lagi? Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Ada yang mau kita diskusikan lagi? Oke, tidak ada lagi ya. Sebelum saya tutup nih, gitu. Begitu dia bilang nggak ada lagi, semua diam. Oke, baik Bapak Ibu, waktunya juga sudah cukup. Saya akan tutup. Simpulannya dari diskusi kita hari ini adalah bla bla bla. Nah, seperpokok bahasan dijelasin Bapak Ibu. Ya, baru kasih kata-kata motivasi, kata-kata bijak, kemudian ditutup. Ya, oke ya, seperti itu ya, Dokter Listia ya. Jadi jangan tutup dulu, baru kasih Ya, tugas. Bu, terima kasih masukannya. Oke, Bu Eri, Bu Eriana. Oke, Bu Eriana tadi cepat banget ya, Bu. Ini tadi 11 menit Bu Eriana sudah kesimpulan, saya bingung. Aduh, 11 menit kenapa udah disimpulkan? Ya, Harusnya memang diisi demonstrasi, Bu. Cuman jangan ruangannya ini nggak cukup. pura-pura aja, Bu. Pakai Udah satu meja. bawa bahannya tadi, Bu. Ya. Oke. Ya, pembukaannya oke, yel-yelnya oke, yel-yelnya masih sama ya. Klasiknya masih sama semua. Oke. Oke, 11 menit sudah kesimpulan. Terus suaranya tadi agak rada bergetar ya, Bu Eriana ya. Bu Eriana nggak grogi kan? Ya, Bu. Ya. Oke. Baik Bu Eriana, jangan buka pertanyaan lagi setelah ditutup, setelah disimpulkan. Oke. Eh, nah, tadi di RP ada kesempatan untuk audiens presentasi, ternyata saya tunggu-tunggu tidak ada, ya. Kemudian 14 JPL, RP-nya coba Bu Eriana lihat, yang Bu Eriana upload itu RP-nya tidak alokasi micro teaching, tapi 14 JPL itu hitungannya kalau 14 JPL 14 kali 45 menit. Tapi Bu Eriana bikin 180 menit. Ya, berarti itu 4 JPL. Terus alokasi micro teaching-nya nggak ada. RP-nya, rincian pembelajarannya, ya rincian alokasi waktu pembelajarannya juga tidak alokasi micro teaching. Coba dilihat di RP. Ya, oke. Kemudian Dokter Arif, oke. Ini waktunya 17 menit, padahal suara Dokter Arif udah keren ya. Sebenarnya terlalu cepat nutupnya. Waktunya masih panjang. Ya, oke. Jadi pembukaan KIBM-nya oke. Di RP ada panduan simulasi tapi tidak dibacakan. Saya dengar ya. Interaksinya juga bagus. Nah, 15 menit sudah dirangkum. Ya, 15 menit udah rangkuman. Padahal harusnya rangkuman kapan mulainya? 2 menit terakhir kan, Dok? 2 menit terakhir ya, yang penutup itu. 2 Tadi menit soalnya terakhir. saya punya 2 timer berbeda munculnya, Bu. Jadi saya bingung ini timer yang mana gitu ya. Oke, jadi sebaiknya begitu Assalamualaikum itu dipencet. Oh, Mulai. saya Saya nyalakan 2 timer tadi. saya begitu belum salam, saya belum mulai hitung waktu. Oh begitu, baik. Terima Iya, kasih. ya. Kalau saya hitung mulai persiapan nggak cukup waktunya, ya. Ya. Oke, jadi seperti itu ya, Pak Oh, Gun. Pak Gun 21 menit RPM. Nih mana Pak Gunawan? Pak Gunawan, di RP indikator hasil belajar itu melakukan semua, Pak. Benar nggak? Melakukan, yang Bapak pilih pun melakukan. Tapi kenapa metodenya cuma ceramah tanya jawab? Kalau melakukan berarti apa? Harusnya metodenya. Demonstrasi. Demonstrasi kita, Pak. Yang demonstrasi itu cuma pengajar. Simulasi, Pak. Ya, demonstrasi kita yang melakukan. Tapi kalau simulasi, audiens yang dipanggil dan melakukan. Ya, tapi Bapak ceramah tanya jawab. Simulasi demonstrasinya nggak ada di RP. Sibuk ceramah tanya jawab. Waduh, saya bilang ini kognitif, ini psikomotor yang dituju, tapi yang Bapak lakukan adalah meningkatkan kognitif. Ya,
Oke, jadi sayang sekali ya Pak Gunawan ya. Oke, Pak Gentur. Nah, Pak Gentur mana? Oke, Pak, profil ya atau salam kenal dari saya. Itu saran saya sebaiknya ada blank space, Pak, untuk PPT Bapak. Jangan ditimpa gambarnya, Pak. Sayang ganteng-ganteng ditutup tulisan. Ya, jadi dikecilin gambarnya, dikasih blank space, ruangan kosong untuk mengisi tulisan. Jadi jangan ditimpa, penuh jadi PPT-nya. Penuh, sayang banget. Ya, bina suasananya juga bagus ya, sudah botol, bola ya. Saran saya Bapak Ibu di sini, kalau kita presentasi jangan buka PDF, Pak, tapi PowerPoint. Pak Gentur tadi PDF. Ya, PDF bukan aplikasi, bukan bahan untuk kita lakukan presentasi, tapi apa? PowerPoint. Ya, karena kalau PDF kita nggak bisa ganti, kadang-kadang lagi di jalan, Bu itu salah atau oh ya saya tambahkan boleh. Nah, improve kan, jadi nggak kaku. Ya, kalau PDF turun naiknya itu jelas banget, seakan-akan bukan punya Bapak jatuhnya. Ya, seakan-akan ngambil punya orang. Boleh ngambil punya orang, saya sering ngambil punya orang, tapi ganti dulu jadi PowerPoint ya Bapak Ibu ya. Oke. BHD ini juga sama dengan Pak Gunawan ya. Bantuan hidup dasar yang dipilih menjelaskan. Kenapa nggak dipilih yang melakukan, Pak? Wah, BHD itu jelas sekali itu harusnya melakukan. Jadi jatuhnya Bapak banyak ngasih video. Padahal sebenarnya bisa Bapak yang langsung mempraktekkan demonstrasi, kemudian audiens yang dipanggil, salah satu yang ada di situ, yang satu ruangan, pura-puranya jadi audiens melakukan simulasi. Ya, jadi jarang banget BHD ini metodenya ceramah tanya jawab, Pak. Metode yang dipilih jarang sekali, karena dia melakukan ya BHD ya seperti itu. Oke, baik, Bapak Ibu. Oke, Pak Teguh juga tadi. Pak Teguh ya tadi ya. Oh, Pak Teguh ya yang kurikulum VT-nya, PPT-nya jadi penuh ya. Oke, kemudian nggak perlu pakai pendahuluan, Pak. Langsung saja pendahuluan itu nggak usah latar belakang nggak usah, langsung saja ke poin-poin penting. Jadi kalau pendahuluan kesannya jadi banyak, tapi kalau kita langsung ke poin penting, satu slide satu pesan, satu slide satu pesan, seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya kasih simpulan ya, lumayan banyak. Mudah-mudahan berkenan ya di hati Bapak Ibu semua. Saya buka, ada yang mau kita diskusikan? Saya buka pertanyaan, mungkin dari apa yang saya sampaikan. Yuk, silakan Bapak Ibu. Masih ada waktu lah. Terima kasih Bu. Mau tanya boleh Bu? Boleh dong. Gimana Ya, Pak Arif, Bu, Dokter Arif? terkait panduan simulasi itu harus bentuk wujud slide sendiri atau boleh langsung di prosedur bentuk video gitu Bu? Eh, Tadi kan saya sebenarnya ada panduan untuk simulasinya. Karena ya kalau panduan simulasinya kalau bentuk bagan yang ini tuh tulisannya terlalu kecil kalau saya buat di PPT. Terus akhirnya saya buat di video simulasi itu. Itu dibolehkan atau tidak ya Bu ya? Terima Ya, kasih. boleh. Boleh dong Pak, itu mah kreativitas dari si fasilitator ya kan. Maksudnya Bapak yang videokan. Saran saya Bapak aja yang ngomong deh. Oh begitu, ya ya, ya Bu. Terima kasih. Iya kan, Ya. daripada video punya orang, rekam-rekam video orangnya aja langsung Oh banyak ya. simulasinya, Dokter Arif bacakan ya kan, nah seperti ini gitu. Tapi di RP sudah ada di rencana pembelajarannya Oh seperti itu begitu. ya. Ya baik, Oke, terima kasih Bu. Terima boleh. kasih. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Ada lagi? Pak, Bu, ini yang satu ruangan ini mana nih? Yang satu ruangan? Yang satu ruangan? Dokter Arif nggak satu ruangan sama teman-teman? Saya tadi ini Bu di poliklinik anak, terus kemudian pas presentasi satu ruangan ini kembali lagi ke poliklinik Bu.
Iya, Ya, tadi di dalam satu ruangan ya. Iya, Bu. Sayang banget kalau apalagi satu ruangan. Bisa ada apalagi kamera khusus Sinyalnya ya. pas jelek ini, Bu. Jadi putus-putus. Oke ya. Oke, baik. Ada lagi yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Ada yang mau kita diskusikan lagi? Tuh, boleh, tuh. Cukup? saat ini cukup Bu, masih banyak yang harus dipelajari Bu.